Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa kembali dalam acara Ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Ini adalah bentuk inovasi dari Teamwork Kumham Nusa Tenggara Barat dalam rangka mencari inspirasi dari pihak eksternal. Mudah-mudahan Kanwil Kumham NTB mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hari ini selalu Kanwil Kumham NTB kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah seorang yang sehari-harinya memberikan pelayanan pengelolaan anggaran di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Hadir di tengah-tengah kita Kepala KPPN Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau saya ralat Pak, saya Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran. Oh, Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan kita hari ini acaranya ngopi, ngobrolin inspirasi dan aspirasi. Oke. Sebelum Bapak nanti memperkenalkan diri, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Di NTB ini dengan 2 pulau, Lombok dan Nusa Tenggara Barat, tentu dinamika dalam rangka memberikan pelayanan ini ada hal-hal yang mungkin bisa kita gali. Apa sih sebetulnya yang membuat Bapak mampu melaksanakan tugas dengan baik, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tetapi sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Pak Haris selaku Kakanwil Kumham di Provinsi NTB. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Ismanur Khaironi. Saya Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran 1 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Provinsi NTB. Ya. Saya sebelum bertugas di Kanwil Dijen Perbendaharaan NTB, saya selaku Kepala KPPN Ternate. Oke. Pengalamannya pasti sangat luar biasa. Iya, luar biasa Pak. Karena di Ternate 2018 kami mendapatkan WBK. Alhamdulillah. 2019 WBBM. Jadi langsung Pak. Betul. Jadi alhamdulillahnya dalam waktu 1,5 tahun itu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kepercayaan oleh stakeholder kita dan juga dari masyarakat umum bahwa peran dan inovasi layanan ataupun pemberian layanan kepada masyarakat itu memang diapresiasi luar biasa. Amin. Berbicara tentang inovasi, menurut saya inovasi harus berasal dari hati. Tidak ada namanya inovasi yang berhasil apabila tidak berasal dari hati. Karena kalau berdasarkan dari teman, berdasarkan dari pesanan dan sebagainya, nanti inovasi itu nggak akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun berbeda ketika inovasi berdasarkan dari hati dan itu didasarkan kepada kebutuhan dari stakeholder kita, pelanggan. Contoh misalnya Dijen AHU dengan adanya pandemi COVID ini membuat layanan online. Iya, betul. Layanan online. Kemudian yang pernah saya lakukan di Ternate itu melakukan kunjungan ke lapas-lapas, bagaimana pemasukan ke lapas itu sudah pesen dulu, betul, via online, via online. Ya. Kemudian kami mengusulkan juga gini ke lapasnya, tapi nggak tahu kalau sudah diberikan inovasi atau enggak. Kalau ada orang yang mau besok sudah pesan, tetapi lambat dipanggilkan, rewardnya adalah berapa lama keterlambatan dikompensasi dengan waktu ketemu. Adanya fair. Dia sudah pesan dari kemarin, kemudian dipanggilkan, ternyata teman-teman petugas lapasnya itu karena tidak
tidak menguasai peta ataupun tidak kenal dengan satu yang lain, akhirnya terlambat. Akhirnya itu kan menurunkan kepuasan. Betul. Makanya saya ngomong, udah diberikan ini aja, apa namanya, reward. Rewardnya apa? Ya berapa keterlambatan, misalnya 10 menit, udah tambah 10 menit. Nanti orang yang terlambat panggil harus minta maaf kepada orang yang pembesuknya, dan juga minta maaf kepada pimpinannya karena telah menurunkan kualitas. Karena bicara tentang inovasi itu bicara kepada pimpinan tertinggi pada unit. Misalnya AHU, tetap yang dikritik oleh masyarakat umum ada Kakanwilnya, bukan di AHU-nya, kemudian kepala bidang AHU-nya atau FO-nya, bukan, tetapi itu kepada pimpinan unit. Sehingga kita harus memberikan kesadaran bersama kepada masyarakat, kepada pegawai kita, teammate kita, bahwa apa yang kamu kerjakan itu semua atas namaku. Sehingga aku tidak berani keluar rumah kalau layananku jelek. Itu Pak. Jadi harus inovasi kepada masyarakat NTB. Teman-teman harus diajarkan bahwa inovasi harus dari hati. Terkait di layanan yang di tempat Bapak sekarang ini, dengan luas wilayah yang sedemikian rupa, clue apa yang Bapak lakukan agar masyarakat selaku pengguna layanan ini merasa nyaman, merasa puas dengan apa yang Bapak layanan? Apa sih clue-cluenya? Satu, kita harus membuat peta satker, Pak. Peta satker, peta satker stakeholder kita. Yang kedua, kita tingkatkan intimasi. Seperti halnya kita membuat hubungan persaudaraan. Kalau kita nggak punya hubungan persaudaraan dengan mitra kerja kita, bagaimana kita bisa mengelola keuangan, juga memaintain kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh kantor pusat. Sehingga kami dari Kanwil Perbendaraan dan KPPN Mataram dan KPPN ada di wilayah NTB, yaitu KPPN Bima, KPPN Sumba, dan KPPN Selo, kita berupaya meningkatkan intimasi. Bentuknya apa? Macam-macam, banyak Pak. Pertama melalui grup WA, kemudian kita juga membroadcast beberapa pengumuman di Instagram, Twitter maupun Facebook, dan yang ketiga adalah kita melakukan sosialisasi. Kita seolah-olah bahwa kita itu adalah teman, bukan musuh. Meskipun nanti pada keadaan tertentu kita menolak SPM yang disampaikan. Tetapi kita adalah mitra strategis. Bagaimana membangun Nusa Tenggara Barat dengan pagu 13 triliun, di mana 9 triliun ada di KPP Ternate. Dengan begitu strategisnya di KPPN Mataram 9 triliun itu, bagaimana peran strategis kita kalau misalnya 13 triliun itu kita kerjakan bareng-bareng, berkeringat bareng-bareng dalam memacu pertumbuhan ekonomi di NTB. Gitu. Tadi Bapak sempat bercerita pengalaman yang pernah mewujudkan WBBM. Pasti ada perbedaan yang sangat dibutuhkan ketika kita meraih WBK dan upaya kita menuju WBB. Cluenya gini, pada saat pengujian itu kalau WBK itu lebih heavy-nya itu di internal. Tetapi ketika kita mau WBBM, kita menjadi akselerator maupun agitator pembangunan zona integritas di wilayah kita. Artinya ketika Kanwil Kumham ingin mendapatkan predikat BBBM, maka Kanwil Kumham harus menjadi sebuah contoh ataupun menjadi role model pembangunan zona integritas di wilayah NTB.
Itu yang kita lakukan pada saat di KPP Ternate, kita menjadi role model. Bagaimana menjadi role model? Itu adalah kita melakukan kunjungan kerja ke stakeholder kita, minimal dari Forkopindanya, kemudian kita juga keliling ke kantor-kantor SKBD, kan gitu. Ya, jadi turunkan ego, tetapi kita dapat langkah 1000. Siap. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi fasilitator sekolah-sekolah membangun semangat anti korupsi. Itu yang saya lakukan. Saya masuk ke SMA, saya masuk ke madrasah sanawiyah, masuk madrasah aliyah. Kita masuk situ, Pak. Jadi pendidikan anti korupsi sejak dini kita masuki. Kemudian tagline kita kan gitu. Biasa Kumham kan juga ada tagline-nya. Kalau kita tagline-nya, kita waktu di KPP Ternate, slow is boring. Artinya kita kecepatan menjadi tagline kita, slow is boring. Oke. Saudara, ada 3 hal yang kita dapatkan inspirasi pada hari ini. Yang pertama, bagaimana seluruh inovasi yang kita wujudkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dibuat inovasi yang berasal dari hati. Bahwa ini merupakan komitmen kita semua, seluruh inovasi itu harus betul-betul memang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, ketika kita menuju ke wilayah birokrasi bersih dan melayani, kita harus mampu menunjukkan performan Kanwil Kumham NTB menjadi sebuah role model. Role model dalam rangka membangun zona integritas dan role model dalam rangka melayani masyarakat. Yang ketiga, ini adalah upaya yang sangat penting, adalah bagaimana kita mau menunjukkan kekuatan kita dalam rangka berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Ini sangat penting karena kemampuan kita tentu sangat terbatas. Ketika kita memiliki kekuatan menjalin kolaborasi dengan seluruh stakeholder, maka kekuatan kita pasti akan bertambah. Dan saya yakin Kanwil Kumham NTB pasti juara dan mampu mewujudkan BPPBM. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.